Gimana cara otak-atik foto dari yang boring kayak gini, jadi kayak gini? Subjeknya nggak harus pakai mainan kayak yang gue pakai di foto tadi. Kalian bisa pakai cincin, kalian bisa pakai dekorasi, bisa pakai tanaman palsu, atau apapun yang ada di sekitar kalian. Yuk belajar bersama Kota Raya. Halo, ketemu lagi sama gue, dan ini adalah seri belajar basic photography with Christo Chandra. Gue adalah seorang commercial photographer, dan kalau kalian baru pertama kali lihat channel ini, silahkan cek playlist video sebelumnya, karena gue udah obrolin beberapa topik tentang fotografi, mulai dari basic fotografi, sampai tips and trick penggunaan kamera mirrorless. Hal pertama yang kalian butuhin buat foto kayak tadi, itu adalah subjeknya, alias benda yang kemungkinan berukuran kecil buat difoto. Habis itu, kalian juga butuh kamera, kalian butuh lensa, butuh meja buat naruh bendanya, aluminium foil, dan juga lampu. Buat photoshoot kali ini, itu gue pakai tripod supaya framingnya konsisten, tapi kalau kalian gak ada tripod, kalian bisa shooting secara handheld. Anyway, konsep foto kayak gini itu butuh peralatan dan teknik yang cukup spesifik. Buat kamera, kalian bisa pakai kamera DSLR atau mirrorless, tapi pastiin yang interchangeable lens. Bodinya sendiri nggak masalah, apakah kalian pakai kamera baru, kamera jadul, high-end, MFT, APS-C, full frame, itu nggak masalah. Untuk lensa, gue menyarankan lensa yang ekivalen 85mm ke atas, atau yang tele, atau at least medium tele. Kalau bisa kalian pakai lensa yang jarak fokusnya cukup dekat, dan bukaannya juga cukup gede. Kalau pakai kamera APS-C, bukaan sekitar f1.8 atau lebih gede lagi, itu akan lebih preferable. Lensa tele makro dengan focal length 80, 90, atau 100mm itu juga recommended karena jarak fokusnya bisa sangat dekat dan menghasilkan bokeh ball yang lebih gede lagi dibandingin dengan lensa biasa. Di photoshoot kali ini gue menggunakan kamera Fujifilm X-E3 yang dipaduin dengan lensa 80mm makro dengan bukaan 2.8. Buat lampu, yang gue gunain di sini bukan lampu COB yang wattnya gede-gede, tapi kalian bisa pakai lampu belajar atau lampu RGB yang bentuknya kotak atau tube light RGB. Step pertama, kalian taruh dan terangin subjek yang mau kalian foto di meja, lalu setting kamera dengan bukaan terbesar yang lensa kalian bisa. Kalian bisa pakai mode aperture priority atau manual di kamera kalian, dan framing dengan menggunakan angle 0 derajat. Usahain kalian meletakkan subjeknya cukup dekat kalau kalian pakai lensa makro, dan kalau kalian menggunakan lensa biasa, letakkan subjeknya sedekat mungkin yang masih bisa difokusin dengan lensa kalian. Kalau kalian shoot gini aja, kalian akan mendapatkan foto yang biasa yang sebenarnya nggak tergolong sebuah foto yang jelek. Tapi menurut gue boring aja, karena nggak ada hal yang menarik atau nggak ada elemen pendukungnya dalam sebuah foto. Salah satu cara untuk ningkatin visual elemen dalam sebuah foto adalah kalian bisa kasih visual interest di daerah background, salah satunya adalah dengan menggunakan bokeh bolong. Step berikutnya adalah kalian butuh benda yang reflektif di bagian background, cahaya yang keras, dan punya jarak yang relatif cukup jauh terhadap subjeknya. Di sini gue pakai aluminium foil karena barang ini tuh tergolong murah, reflektif, dan gampang dibikin lecek supaya bisa hasilin titik-titik cahaya sendiri yang jadi sumber bokehnya. Ini kalau kita foto dan kita tambahin aluminium foil di bagian belakang subjeknya. In overall, fotonya jadi lebih meriah dan jadi lebih punya elemen visual di bagian background. Kombinasi antara lensa medium tele atau tele dengan bukaan yang besar, dengan jarak motret yang relatif dekat, dan background yang relatif jauh akan bikin bokeh di bagian background itu lebih kelihatan dan juga lebih besar. Kalau kalian pakai lensa yang kategorinya wide, kalian akan kesulitan buat mengisolasi subjek dan daerah background yang harus diisi itu akan jadi lebar banget. Bokeh dari lensa wide atau ultra wide bukaan gede itu juga cenderung kecil yang secara visual akan kurang berimpact sama konsep foto ini. Kalau kalian pakai lampu yang warnanya bisa berubah, kayak lampu bicolor atau lampu RGB, kalian bisa otak-atik dan kombinasiin warnanya supaya komplement dengan warna subjeknya. Atau kalian bisa juga pakai kertas transparan berwarna dan kurang lebih hasilnya kayak gini. Terakhir, kalau aluminium foil ini kalian ganti dengan reflektor atau cermin biasa misalnya, kalian akan kesulitan mendapatkan background yang bokeh-bokeh kayak gitu. Karena refleksinya kurang baur,
kecuali kalian pakainya cerminnya yang pecahnya kecil-kecil. Baru bokehnya bisa keluar. Oke, so far gitu aja. Gua Christo Chandra dan sampai ketemu sama gua di video berikutnya. Bye!